Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diri Nasruddin. Di sini saya akan menjelaskan 3 studi kasus utama. Nah, 2 studi kasusnya yaitu mengenai optimasi logistik dan yang terakhir mengenai mitigasi bencana alam. Kita mulai dari yang pertama. Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Sebuah perusahaan distribusi kopi ingin mengoptimalkan proses pengiriman stok kopi itu dari gudang utama menuju beberapa kota tujuan agar biaya distribusinya itu menjadi minimum. Nah, kemudian data jaringan distribusi direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot, yang mana ada node-nya itu gudang atau kota, edge-nya itu jalan distribusi, dan weight-nya itu jarak. Dan di sini juga ada data dummy mengenai jaringan distribusinya, ada asalnya itu dari mana, kemudian tujuannya itu kemana, dan jaraknya itu berapa. Jadi perusahaan itu ingin mengetahui rute tercepat dari gudang menuju ke H. Baiklah, kita langsung saja ke Google Colab. Nah, di sini saya akan membangun sebuah grafnya dulu menggunakan library network. Kemudian akan menambahkan edge-nya juga beserta weight-nya juga berdasarkan data dummy yang tadi di soal. Kemudian akan menentukan rute terpendeknya. Di sini kita definisikan dulu untuk source node-nya itu, asalnya itu dari gudang, target node-nya itu adalah tujuannya. Kemudian di sini kita akan mencari rutenya menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, dari sumbernya itu dari source node ini gudang, dan targetnya itu menuju target node yaitu H. Kemudian algoritma akan menghitung total jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya ini rute terpendek itu sudah bisa dihasilkan, dan ini dari gudang ke B, D, G, H itu adalah hasil dari algoritma Dijkstranya dengan total jaraknya 32 km. Nah, lalu kita akan memvisualisasikan jaringannya. Kita akan menentukan tata letaknya, layoutnya dulu. Nah, kita juga menggunakan matplotlib untuk visualisasinya, dan ini adalah visualisasinya. Nah, jadi rute tercepat dari gudang menuju ke H itu kita melewati jalur B, D, G, dan juga H. Kenapa dari gudang ke D itu lewat B? Kenapa tidak ke A? Mari kita lihat dari gudang ke D itu, kalau misalnya lewat B itu jaraknya 8 dan 6. Kita tambahkan saja 8 tambah 6 itu 14. Nah, kalau misalnya dari gudang ke A lewat A terus ke D itu berarti gudang berarti 12 ditambah 10 berarti 22. Di sini 14 dan di sini 22. Ini terlalu jauh, maka algoritma Dijkstra akan membuang jarak ini dan akan memilih jalur sini. Kemudian dari D ke H itu ada 2 alternatif. Dia bisa menggunakan G dan juga bisa menggunakan F. Kenapa dia memilih G? Kita pakai cara tadi, berarti 14 ditambah 4 itu sama dengan 14 tambah 4 itu 18. Berarti 18. 9 ditambah 11 20. Sini 18, sini 20. Tentu algoritma akan mencari jalan terpendek. Maka inilah jalan optimalnya. Lanjut kita nah, kenapa sih kita memakai algoritma Dijkstra? Nah, jalur distribusi di
dunia nyata itu kan selalu memiliki jarak ya kan, memiliki jaraknya itu pasti bernilainya itu positif. Nah, algoritma Dijkstra itu emang dirancang khusus dan beroperasi itu ya paling sempurna itu ya pada kondisi seperti ini. Nah, Dijkstra itu tidak bekerja dengan menebak-nebak. Ya, jadi algoritma itu akan menghitung dan juga akan membandingkan akumulasi jarak dari titik awal di setiap persimpangan secara sistematis. Jadi bisa menjamin bahwa rute 32 km yang ditemukan tersebut itu ya solusi mutlak yang paling optimal untuk meminimalkan waktu dan biaya logistik perusahaan. Oke, mari kita ke soal kedua. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah perusahaan distributor kopi nasional di Indonesia menghadapi masalah efisiensi rantai pasok stok pangan akibat tingginya biaya bahan bakar dan ketidakpastian rute pengiriman. Nah, perusahaan memiliki satu gudang pusat mensuplai utama stok kopi di kota A dan harus mengirimkan pasokan ke 4 gudang cabang di rute kota lain, yaitu kota B, kota C, dan kota D dan kota E. Nah, di sini kita diberikan sebuah data dan jarak dan juga permintaan stok ton. Nah, di sini kita diberikan data dari jarak dan juga permintaan stok yang satuan ton. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke Google Color-nya. Nah, di sini juga kita menggunakan graph dengan library Networks dan menggunakan Matplotlib sebagai visualisasinya. Nah, kita akan menambahkan edge dan juga bobot jaraknya ini, dan ini bobot jaraknya. Lalu kita tambahkan atribut permintaan stoknya. Kata A itu 0, kata B itu 30 sesuai dengan ini. Nah, untuk optimasi rute bisa kita menggunakan algoritma Dijkstra. Source-nya itu kota A, maksudnya itu asalnya itu di kota A, di kota A. Jadi algoritma akan menghitung jarak terpendek dari kota A ke semua kota. Nah, kemudian mengumpulkannya yang masuk dalam rute terpendek untuk pewarnaan visualisasi. Nah, di sini kita memvisualisasikan datanya. Kita juga bisa mengatur ukuran node. Dan ini adalah visualisasinya. Oh ya, kenapa kota A dan kota D itu node itu berbeda besarnya? Itu menandakan permintaan stoknya, berdasarkan permintaan stoknya. Kota D itu paling gede 50 ton dan kota E 45 ton. Kita bisa lihat kota D dan E, 50 ton dan 45 ton. Nah, di sini juga kita bisa melihat garis merah. Ini adalah jalur yang direkomendasikan oleh algoritma, dan garis yang abu-abu itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Oke. Nah, kemudian
Nah, berdasarkan pemodelan graf yang udah dibuat ini ya, untuk pengiriman kopi terpendek dari gudang pusat kota A itu ke seluruh cabang itu ya ini, dari kota A ke kota B 10 km, kemudian kota A ke kota C 15 meter. Kalau misalnya dari kota A ke kota D itu lewat ini, terus ini 15 tambah 5 20. Jadi kota A ke kota D itu cuma jaraknya 20 km. Sedangkan kita kalau misalnya lewat kota D itu 10 kali 12 berarti 22 km. Jadi ketika lewat sini 20 dan ini 22. Tentu algoritma akan memilih melewati kota C karena lebih minim jaraknya. Kemudian untuk pengiriman ke kota E itu akan lewat sini langsung ya 10, nggak logis kalau lewat sini jaraknya jauh. Kalau misalnya dari kota A ke kota E, kalau misalnya lewat sini 10 ditambah 25 berarti 35. Nah, kalau misalnya kita lewat sini 15 tambah 5 20 tambah 10 30, ini 30, ini 35. Tentu algoritma benar, ya kan? Dari sini cuma 30 km. Kalau misalnya kita tarik ke sini itu hasilnya 35 km, itu kurang lebih jauh. Misalnya bensin lebih mahal. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita beralih ke ini, mitigasi bencana alam. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di sebuah wilayah pesisir sedang memetakan strategi mitigasi bencana tsunami. Nah, sini ada 5 zona permukiman warga ditandai dengan Z1 hingga Z5. Nah, memiliki tingkat resiko yang berbeda berdasarkan kepadatan penduduknya. Pemerintah juga telah membangun 2 posko evakuasi utama, ya, posko A dan juga posko B di dataran tinggi. Di sini juga kita bisa melihat data dummy. Ini adalah data dummy-nya posko evakuasi, posko A dan posko B, dan koordinatnya sekian. Kemudian ada zona permukimannya sebagai node-nya, ini zona 1, zona 2, zona 4, 5, dan ini ada populasinya. Kemudian kita langsung ke Google Colab. Nah, di sini kita definisiin dulu mengenai posko dan juga zonanya. Kemudian kita hitung jarak masing-masing ke poskonya, jarak masing-masing zona ini ke posko. Ya, jadi untuk menghitung jarak terdekat dari zona tersebut menuju posko. Kemudian warna klaster itu akan dibedakan. Kemudian kita akan menambahkan labelnya juga kan. Nah, kemudian ini adalah hasil visualisasinya. Di sini kita bisa melihat dari data dummy tersebut, ini adalah letak koordinatnya, letak koordinat Z1, letak koordinat Z2, kemudian koordinat Z3. Z3 itu
6 dan 4. Iya betul, C3 itu 6 dan 4. Udah 800 jiwa. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, di sini juga terdapat ukurannya beda-beda berdasarkan populasinya. Yang paling besar itu Z4, 1.500 jiwa. Nah, berdasarkan perhitungan jarak garis lurus terpendek ya antara dua titik koordinat, 5 permukiman warga itu udah dikelompokin ya ke posko evakuasi terdekatnya. Ya biar efisien. Posko A itu yang menerima evakuasi dari Z1 dan Z2 saja. Ya karena Z2 ini yang paling dekat dengan posko A. Nah, jadi makanya evakuasi ke posko A itu ya satu-satunya pilihan yang rasional untuk menghindari risiko tsunami yang berpacu dengan waktu. Ya, tsunami kan cepat gitu ya. Maka cari posko yang paling dekat. Nah, kemudian untuk posko B itu, nah, yang paling dekat itu ya 3 zona ini. Ketiga zona ini itu berada di area koordinat yang dekat dengan posko B. Nah, kita bisa lihat juga kan di sini tuh paling besar ya kan penduduknya. Di sini total penduduk itu 1.700. Di sini 1.500. Wah, banyak banget. Ini lebih dari sini populasinya. Nah, jadi ini seharusnya dapat perhatian penuh dari pemerintah. Ya, nah, intinya di klaster biru ini, klaster ini 345 secara matematis itu ya lebih dekat ke posko B. Nah, kita juga bisa lihat insight-nya itu zona 4 itu paling besar populasinya. Nah, sehingga BPBD itu harusnya bisa langsung memutuskan bahwa distribusi logistik darurat dan obat-obatan itu ya harus dialokasikan jauh lebih besar ke posko B ketimbang posko A. Karena ini paling besar itu intinya. Nah, jadi begitu penjelasannya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.